لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين اللهم ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ارزقنا علم الشافعي وفهمنا فهم الشافعي وارزقنا عقل الشافعي وعلمنا علم الشافعي ونخص خصوصا علم صاحب هذا الكتاب الإمام زكريا الأنصاري في أصوله الذي أبلغ في كتابه هذا المسمى بغاية الوصول شرح لب العصول على هذه النية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita membahas definisi daripada apa? Tasawur. Definisi daripada nazari, definisi daripada idrak, definisi daripada al-had, definisi daripada al-kalam, definisi daripada dalil, definisi daripada dalil. Sekarang kita akan berbicara tentang ilmu. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح. betul? قال المحققون لا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات والجهل اندفاع العلم بالمقصود في الأصح والسهو الغفلة عن المعلوم. Musannif berkata fal ilmu, maka adapun ilmu itu hukum, sebuah hukum. Ya, jangan dikatakan hukum itu halal haram enggak. Jadi kita ilmu ini misalnya, saya lihat Risam, oh Risam itu ganteng, itu namanya ilmu. Kita menghukumi Risam itu ganteng. Ya, saya lihat Mbak Devi, oh Devi itu imut, berarti apa? Ini namanya ilmu. Saya lihat Harun, oh Harun itu cakep, itu namanya ilmu. Tidak usah mikir, ya, tidak usah mikir, ganteng ya ganteng, cakep ya cakep, tidak usah idrak. Kalau nadhari itu harus apa? Kulfatul fikr. Nadhari itu apa? Harus mikir. Oh ini begini, oh begini, oh begini, oh begitu. Tapi kalau ilmu ya sudah hanya ilmu, tanpa harus apa namanya ada badlul juhdi wa taqati. Fal ilmu, maka adapun ilmu itu hukmun jazimun yang kokoh. La yakbalu, yang tidak menerima apa ilmu taghayyuran, pada perubahan. Fahuwa, maka adapun dia itu nadhariyun, nadhari yuhaddu, yang didefinisikan fil ashahhi, di dalam pendapat atau qaul yang sahih. Qala, di dalam syarahnya, ay al-qismu al-musamma bil ilmi at-tasdiqi min hazithu tasawwurihi bi haqiqatihi bi qarinati siyaqi. Ilmu dilihat daripada sisi tasdiknya, dari sisi tasawurnya tentang hakikat sebenarnya sebuah hal adalah apa? Hukmun jazimun la yaqbalu taghayyuran. Wa ikhtara al-Imam Ar-Razi annahu daruriyun. Menurut Imam Ar-Razi annahu daruriyun. Apa daruriyun? Sebuah kepastian yang tidak usah mikir. Ai yahsulu bi mujarradi iltifatin nafsi ilaihi min ghairi nadharin wa iktisabin, yaitu sekedar hanya melihat saja, orang sudah tahu tanpa harus nazar, tanpa harus menganalisis, tanpa harus bikin ulang, wa iktisabin, tanpa adanya upaya, ya, tanpa adanya upaya. Saya tahu Bang Hazrul itu ganteng, itu sudah ada tahu. Saya tahu kalau air itu bisa menenggelamkan. Saya tahu kalau api itu bisa membakar. Itu ilmu. Itu dia hakiki, tidak usah nadhari, namanya daruri. Saya ulangi. Daruri. Faham tu? Ya. Ini putih enggak? Putih. Kenapa putih? Sebab apa putih? Putihnya tidak usah putih ya putih. Ya.
Beda kembali dengan kita idrok. Idrok itu harus diitukan ya, harus dipikirkan lama. Seperti kita mengatakan rokok itu hukumnya haram. Kan sebelumnya tidak ada yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Tidak juga ada yang mengatakan yang makruh. Kita nazar, kita meneliti apa yang menyebabkan rokok itu dihukumi makruh atau haram. Nazari, oh dilihat dari ini ya begitu. Lah kalau ilmu kata Imam Ar-Razi, wakhtara. Imam Ar-Razi, wakhtara itu memilih atau mentarjih, menguatkan, lebih memilih ini Imam Ar-Razi. Imam Razi itu seorang ulama ahli usul. Dia punya kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul. Sekali lagi, dia punya kitab Al-Mahsul. Al-Mahsul, dia juga selain Al-Mahsul, dia juga punya kitab namanya Al-Mankhul. Al-Mahsul ini adalah ringkasan dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali Al-Mustasfa, kemudian ringkasan juga dari kitabnya Al-Imam Al-Haramin Al-Juwairi namanya Al-Burhan fi Usulil Ahkam, ringkasan dari kitabnya ya Al-Mu'tamad karangan Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani Al-Usuli Al-Mu'tazili, diringkas menjadi kitab namanya Al-Mahsul oleh Imam Ar-Razi. Diringkas oleh Tajuddin As-Subki namanya At-Tahsil. Diringkas lagi namanya Hasilul Hasil. Diringkas lagi oleh Al-Imam Al-Baydawi namanya Minhajul Usul. Disyarah oleh Al-Imam Islami namanya Nihayatus Sul. Dihasyiai oleh Al-Imam Al-Bukhair Al-Muti'i namanya Sulamul Usul ila Ilmil Usul ila akhirih. Antum harus tahu sejarah-sejarah kita. Nanti kamu tak suruh sejarah kitab Minhajul Talibin, jangan-jangan tak tahu. Ya, atau minimal sejarahnya kitab Manhajiyah itu tahu. Antum tiap hari di sini belajar sama ustadznya, sama kiainya, sama pengarangnya. Kenapa Iman Haji dikarang? Tidak tahu kan? Nah, ini kan tidak mikir. Kenapa Alfiyah dikarang? Saya kan sering cerita itu kan ketika ngaji. Bajana yang santri senior. Ya, kenapa Alfiyah dikarang? Dari Furqah. Terus lanjut. Barangkali benar. Sudah, lanjut. Ya itulah. Waqtara al-Imam Ar-Razi annahu daruriyun yahsulu bi mujarradi iltifatin nafsi ilaihi min ghairi nadarin wal iktisabin. Li'anna ilma kulli ahadin bi annahu alimun bi annahu mawjudun matalan dhaririyun bi jami'i ajza'i. Karena ilmunya seseorang bi annahu alimun, bahwa sesungguhnya dia dikatakan alim, bi annahu mawjudun matalan bi dharurin bi jami'i ajza'i. Orang kalau dikatakan alim berarti apa? Dia itu ada, gitu aja. Dia itu ada dengan semua rangkaian, dia itu ada. Rangkaian maksudnya apa? Akalnya ada, orangnya ada, ya. Baik. Wa minha tasawwurul ilmi bi annahu mawjudun bil haqiqah wa huwa ilmu tasdiqil khas. Ya, dan termasuk daripada ilmu itu adalah tasawurnya ilmu, bahwa ilmu tersebut ada secara hakikat, itu namanya ilmu tasdiqin khas. Anda percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Percaya itu apa? Ilmu. Bagaimana Anda menggambarkan sebuah ilmu? Ya, ada sesuatu yang namanya hissi, ada namanya maknawi. Ya, jadi pengetahuan itu namanya juga ilmu. Kayak tahu bahwa Zahra itu orang Klaten. Ayo, tahu itu apa? Ya, tahu itu apa? Jadi tahu proses. Jadi tahu aja di kita analisis, kita definisikan. Apa itu tahu? Jadi tahu itu adalah hadis. Tahu itu adalah baru. Tahu kita sebab apa? Oh, saya pernah ke rumah dia. Saya tahu Devi itu orang Palembang. Ya, nah sifat tahu itu dinamakan juga ilmu, ya. Bil haqiqah wa huwa ilmu tasdiqiyun. Fayakunu tasawwuru mutlaqil ilmi at-tasdiq bil haqiqah daruriyan wa huwa al-mudda'a. Wa ujiba bimani annahu yata'ayyan an yakuna min ajza'i dhalika tasawwurul ilmi al-madhkur bil haqiqah
bal yakfi tasawwuruhu biwajhin. Lah kalau tadi harus apa? Harus mikir, harus ini, harus itu, berarti apa? Ya berarti itu bukan namanya ilmu. Tapi sesuai dengan pendapatnya Imam Ar-Razi bahwa apa? Bal yakfi tasawwuruhu biwajhin. Ya, cukup tasawur sedikit Anda tahu gitu ya. Tidak harus ada iktisabin, tidak juga ada nadhariyun. Nah, langsung. Nah, qala berkata siapa al-muhaqqiqun, ulama para muhaqqiq, wala yatafawatu ilmu illa bi kathratil muta'alliqat, wala yatafawatu, apa artinya yatafawat? Tidak menjadi berbeda apa ilmu illa bi kathratil muta'alliqat, kecuali dengan banyaknya bersambungan ilmu dengan sesuatu. Ilmu itu sebenarnya apa sih? Ayo coba. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa? Ya. Ilmu itu apa? Mohon maaf, ilmunya Allah itu sifat ilmu. Tidak dengan yang lain. Ilmunya Allah ya ilmu, Allah ilmu, tahu. Tapi ilmunya manusia satu, ilmunya manusia tadi muktasab. Muktasab itu apa? Oh, manusia tahu itu sebab belajar. Ada orang tahu nahwu dan shorof, ada orang ngerti fikih, ada orang ngerti tentang ilmu arsitektur, ada ilmu ngerti tentang apa? Perdapuran. Ya, itu ilmu. Nah, ilmu aslinya itu tidak ada. Perdapuran, arsitektur, usul fikih, nahwu dan shorof. Ilmu ya ilmu. Kenapa dikatakan apa namanya ilmu kok macam-macam? Karena ada muta'alliqatnya. Disebut ilmu arsitektur karena ada muta'alliqnya dengan bangunan. Disebut ilmu itu ilmu usulul fikih karena ada ta'alluqnya dengan menggali hukum. Disebut ilmu itu ilmu nahwu karena ta'alluqnya dengan tata bahasa. Jadi aslinya ilmu itu ya ilmu tidak terbagi menjadi beberapa. Ya, saya ulangi, ilmu tidak terbagi menjadi ilmu ya ilmu. Ya, karena ada ta'alluqnya maka menjadi disiplin ilmu tersendiri. Namanya ilmu fikih, namanya ilmu hazrul, namanya ilmu arsitek, namanya ilmu apa? Peradaban, namanya ilmu bangunan, namanya ilmu sastra. Ada nggak ilmu sastra? Ada, mengetahui bagaimana bentuk, pola dan tingkah laku sastra. Ya, itu ilmu sastra. Baik. Ya, jadi aslinya ilmu itu ya ilmu. Dia tidak menjadi bermacam-macam kecuali ada muta'alliqnya. Baik. Wal jahlu, ada jahal itu intifa'ul ilmi. Apa intifa'ul ilmi? Tiadanya ilmu bil maksud dengan sesuatu yang dimaksud fil asahi, dalam pendapat yang tepat. Ya, fil asahi. Jadi jahil itu apa? Tidak adanya pengetahuan. Sekarang antum saya tanya, Jokowi lagi ngapain? Itu namanya jahil. Kamu gak mau disebut bodoh? Manusia bodoh. Kalau Allah enggak, Allah tahu semuanya. Sekarang tahu gak kamu? Ustaz Zul ngapain? Intifa'ul ilmi bil maksud. Kan tidak tahu. Kamu tahu nggak sekarang Ustaz Wahyu lagi di mana? Ya, lagi ngapain? Tidak tahu. Itu namanya jahil. Jahil. Iya. Ustaz Joko di mana sekarang? Tidak tahu. Ustaz Joko di mana sekarang? Di atas kursi. Itu namanya ilmu tuh enggak? Ilmu. Antum dalam satu waktu disifati ilmu, di satu waktu antum disifati jahil. Ya. Jadi jahil itu gak tahu. Sekarang Ustaz Wahyu di mana? Bangun Wahyu. Ustaz Wahyu di mana? Tidak tahu. Berarti apa? Jahil. Jadi orang itu suatu waktu menyandang dua sifat. Alim juga. Nah, tadi Roju mengatakan saya di atas kursi. Ustaz Wahyu di mana? Tidak
tidak tahu. Suatu saat disifati jahal, satu saat dalam satu waktu disifati dengan apa? Ilmu. Jahal ya ilmu. Jadi jahal itu bukan artinya bodoh, itu kan bahasa kita. Bodoh bahasa kita itu balid. Balid itu apa? Diajal tidak bisa-bisa. Itu namanya balid. Bahasa Jawa itu dedel. Andre, 1 tambah 1 berapa? 2. Ya. Firdaus. Firdaus. 3 tambah 3 berapa? 6. Dia aja dulu 3 tambah 3 7. Kok nggak tahu-tahu, cek bodohnya orang ini tidak tahu-tahu. Itu namanya balid. Dia aja tidak paham, tidak bisa-bisa, itu namanya balid, bukan jahil. Jauh lagi. Balid sama jahil. Maka antum ada istilah dari namanya pada zaman jahiliyah. Itu zaman apa? Kebodohan. Apakah mereka bodoh? Tidak. Ya? Ahli mereka ahli sastra. Coba sastra itu syair itu bisa dijual coba. Ya, jadi kalau saya bersyair, itu syair saya bisa dibeli oleh imam. Karena mereka syair itu bagi mereka itu berharga. Ya man bidunya hushtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin wa qad dana minhu al-ajal al-mautu ya'ti baghtadan wal qabru sudduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Saya ngomong syair begini bisa dijual. Ya, yang jual, yang beli tadi siapa? Namanya imam. Ini syair miliknya imam. Sudah tanda tangan bahwa ini. Dan dia beli syair untuk apa? Buat perutnya kenyang? Enggak. Buat apa? Buat kebanggaan dia punya syair. Jadi siapa yang menselundupkan syair ini tanpa izinnya maka bisa dipidana. Kan gitu. Ya, sekarang juga antum nyanyiin lagunya orang itu hakikatnya kan tidak boleh itu. Kena undang-undang, kena pasal. Antum upload apa, lagu apa, atau bikin video dikasih instrumen musik apa, diupload di TikTok misalnya. Adanya tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Ada hak ciptanya. Iya atau enggak? Iya. Nah, jadi adik-adik bahwa apa? Mereka orang jahiliyah itu bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang pintar. Ya, bukan adabul ilm ya, bukan adabul ilmi bil maksud, tapi mereka orang-orang cerdas. Jadi jahil itu indifa'ul ilmi bil maksud fil asah, bukan bodoh sebagaimana yang kita pahami. Diajar udah belajar lama kok enggak bisa. Itu bahasa Arabnya balid, baladah. Wasahwu, adapun sahwu lupa ya. Apa sahwu itu apa? Sebentar saya baca syarahnya. Ay bima min sya'nihi ay yuqsada li ulama an bi an lam yudrak wa yusamma al jahlul basit. Ini namanya jahal kalau enggak ngerti sesuatu namanya jahlul basit. Au adraka ala khilafi hayatihi fil waqi wa yusamma al jahlul murakkab. Ya. Orang jahlul murakkab itu kebangetan. Coba lagi. Kebangetan. Litanakkumihi min jahlaini, karena dia terdiri dari 2 kebodohan. Jahlul mutlaq bima fil waqi' wa jahluhu bi annahu jahilun bihi. Apa? Bodoh karena dia salah menyelisihi kenyataan yang ada. Wa jahluhu bi annahu jahil, dan bodohnya dia bahwa dia itu bodoh tapi aku pinter. Oh, sastra itu gimana? Oh, sastra itu bla 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 bla. Padahal enggak begitu hakikatnya. Tapi dia enggak pede saja. Dia sok tahu, sok ngerti. Itu apa? Rajulun la yadri bi annahu la yadri. Apa? Rajulun la yadri bi annahu la yadri wa yadri annahu wadri. Ya. Jadi namanya jahal murakkab. Nah, wa yusamma al-jahlu al-murakkab li tarakkubihi min jahlaini jahlil mudrak bima fil waqi' wa jahlihi bi annahu jahil. Nah,
ka'tiqadil falsafi annal alim alama qadimun. Seperti apa? Jahalnya orang ahli filsafat bahwa alam itu qadim. Sudah kita jelaskan di pembahasan tauhid beberapa kali. Wa qila al-jahlu idrakil ma'lum ala khilafi hay'atih. Definisi lain daripada jahl itu apa? Mengetahui sesuatu yang tidak sebenarnya ala khilafi hay'atih. Ya. Atau di dalam lemper itu biasanya ada apa? Ayam. Orang ini tidak pernah makan lemper, dikira di dalam lemper ada apa? Emasnya atau ada kacangnya. Ada nggak lemper ada kacangnya? Ya, dikira ada emasnya dimakan. Ini berarti apa? Ini jahil juga dikatakan, mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan real kenyataannya. Baik. Al-jahlu idrakul ma'lum ala khilafi hay'ati. Fal jahlu al-basir ala al-awwal laysa jahlan ala al-hadha. واستغنى بالدفاع العلم عن التقييد في قولهم عدم العلم عما من شأنه العلم لإخراج الجماد والبهيمة على الاتصاب بالجهل. Kemudian dikatakan bahwa wastaghna bid-difa'il ilmi 'anit taqyid. Iddifa'il ilmi 'anit taqyid. Apa iddifa'il ilm? Ketidaktahuan dari taqyid fi qauli ba'dhim adamul ilmi bima min sya'nihi al-ilm. Ya, tidak tahu bahwa itu adalah ilmu. Maka li ikhrajil jamad, untuk mengeluarkan barang-barang padat, gunung, apa lagi? Batu, wal bahimah dan hayawan alal ittisafi bil jahl, atas dia disifati jahl, enggak boleh. Monyet ini bodoh sekali ya, ini enggak boleh karena dia enggak tahu intifa'il ilmi, karena dia tidak tahu innama yuqalu fima min sya'nihi al-ilmu bi khilafi adal bil ilm wa kharaja bi maqsud ghairihi ka asfalil ardi wa ma fihi fala yusamma intifa'il ilmi bihi jahlan istilahan. Baik, wasahwu sekarang. Apa itu as-sahwu? Al-ghafla 'anil ma'lum. Sahwu itu lali deh. Ya, al-ghafla, lalai dari sesuatu yang jelas atau yang ada. Al-hasil fayutanabbahu lahu bi adna tabbihin bi khilafin nisyan fahuwa zawalul ma'lum fayusta'nafu tahsiluhu wa arrafa al-karamani wa ghayruhu bi zawalil ma'lum 'anil quwa al-hafidha wal mudrika. Jadi sahwun itu ghaflah. Ya, saha itu artinya lupa. Ya, ghaflah artinya lupa. Siapa? Wasahwu al-ghaflah 'anil ma'lum. Tidak tahu sesuatu yang sudah maklum, itu namanya ghaflah. Baik. Kemudian selanjutnya adalah mas'alatun al-asahhu anna al-hasan ma yubdahu alaihi. Apa itu hasan? Bahwa sesungguhnya sesuatu yang hasan itu ma ay fi'lun yubdahu ay yu'maru bil madhi alaihi. Jadi hasan itu baik itu apa sih? Baik itu apa? Baik itu dilakukan itu dia dapat pujian. Maka hasan di sini terbagi menjadi dua, ada wajib, ada mandub, wa huwa al-wajib wal mandub wa fi'lullah ta'ala, dan segala hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qabih ma yudhabbu alaihi, sedangkan buruk itu sesuatu yang dicela alaihi atas melakukannya. Wa huwa al haram fama la yubdahu, adapun sesuatu yang tidak dicela, yang tidak dikasih pujian, wala yudhabbu, dan tidak pula dicela alaihi anil makruhi asyamil li khilafil aula wal mubah wasitatun bainal hasadi wal qabih. Tetapi yang tidak dapat pujian juga tidak dapat celaan, maka dia itu namanya mubah. Fabala wala wasitata. Wa anna jaizat tarki laysa biwajibin. Sesuatu yang boleh ditinggal itu bukan namanya wajib. Sunnah boleh ditinggal atau enggak? Boleh, maka dia bukan namanya wajib. Wal asah jaizat tarki laysa biwajib. Nah, kalau boleh ditinggalkan, ya,
Berarti apa? Juga wajib. Adla jaizat tarki laisa biwajib. Baik. Wa qala ba'dul fuqaha yajibu shaum 'alal haid. Wajib puasa atas orang yang haid wal marid wal musafir. Tapi ma'a jawazi tarkihim, tapi mereka boleh meninggalkannya. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, faman syahida minkum syahra falyahsum wa hum syahiduhu liwuju'il qadha alaihim biqadri ma fatahum. Baik. Okay. Puasa itu wajib atau enggak? Nah wanita kok enggak puasa ketika haid? Saya ulangi, puasa wajib atau enggak? Wajib itu jaizu tarki atau enggak? Jaizu tarki atau enggak? Enggak, wajib itu bagaimanapun tidak jaizu tarki. Ya, enggak. Kenapa? Al-Quran sudah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Lah mereka kenapa tidak boleh apa namanya? Mereka boleh tidak puasa? Udur. Ini bukan bahas rukhsah dan azimah. Kalau rukhsah kan boleh kan, ada usul. Ini udur syariah. Saya ulangi. Puasa wajib atau enggak? Buktinya dia wajib apa? Jaizu tarki atau enggak? Boleh ditinggal atau enggak? Orang musafir boleh apa namanya? Boleh enggak puasa enggak? Boleh. Berarti puasa enggak wajib dong, kan jaizu tarki. Ayo. Betul. Jadi dia tidak boleh ditinggal. Wanita kalau haid tidak puasa, apakah puasanya menjadi tidak wajib kepada dia? Tidak. Dia tetap wajib puasa di hari yang lain. Betul? Puasanya namanya kok. Maka enggak ada. Jadi puasanya tidak wajib bagi orang yang haid. Enggak, puasa tetap wajib. Karena kita mengatakan hukum Allah itu azali. Hukum Allah itu begitu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Tidak berubah hukum Allah sebab Anda haid atau sebab Anda apa? Musafir. Hukum Allah tetap wajib. Loh kok Anda nggak puasa? Kok Anda boleh tidak puasa? Gimana? Hakikatnya Anda tidak boleh tidak puasa. Anda tetap wajib puasa. Tapi apa? Di lain waktu. Paham tuh? Gitu. Maka kalau jaizu tarki boleh wajib. Ya, kalau sudah jaizu tarki, mubah jaizu tarki, makruh malah mustahab ditarki, malah lebih ditarki. Haram jaizu tarki atau enggak? Wajib tarki, bukan jaizu tarki. Baik. Laisa biwajibin wal khalfu lafdhiyun, adapun khilafnya ini adalah lafdhi. Wa annal madduba ma'murun bihi. Sesungguhnya maddub itu ma'murun bihi, diperintahkan untuk dilakukan. Wa annahu laisa mukallafan, tetapi dia tidak memaksakan ya bihi dengannya maddub. Kal makruh, seperti makruh, bina ada ala anna taklif, bahwa sesungguhnya taklif ilzamu ma fihi kulfah, bahwa sesungguhnya taklif itu menetapkan sesuatu yang memang di situ ada kulfah. Wala talabahu, sedangkan apa? Tidak ada paksaan untuk melakukannya. Wa annal mubah laisa bijinsin lil wajib, sedangkan mubah tidak jenis wajib. Wa annahu fi dzatihi ghairu ma'murin bihi, sedangkan mubah secara zatnya dia itu tidak diperintahkan. Tapi kenapa dia dimasukkan hukum taklifi? Saya ulangi. Hukum taklifi itu apa? Taklifi itu apa? Ada taklif. Bebannya apa? Mubah. Ayo. Saya coba pikir. Mubah itu bebannya apa? Kenapa mubah termasuk hukum taklifi? Apa Pak Zarah? Sulit? Hah?
Hah? Nggak tahu. Roju. Ayo, kenapa bu? Bu makan. Ini mau lakuin dia silakan, tidak lakuin juga silakan. Kenapa dikatakan mubah itu dimasukkan hukum taklifi? Kalau hukum syar'i bolehlah, tapi hukum taklif itu kulfanya di mana? Baik. Wala sa'i anna al-mubah fi dhati ghairi ma'mudin bihi falaysa biwajib wala mandub. Qala al-Kabi innahu ma'murun bihi wajibun idza ma min mubahin. Al-Ka'bi mengatakan innahu ma'murun bihi, ini diperintahkan, mubah itu juga diperintahkan karena kita disuruh misalnya kalau makan sesuatu yang baik, tidak boleh yang buruk. Berarti apa? Mubah itu perintah. Ya, antum berdagang wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Enggak, tapi berdagang, bekerja, beramal itu diperintahkan atau enggak? Itu perintah. Maka perintah disebut perintah itu walaupun tidak mengikat atau tidak ada paksaan, namanya hukum. Karena hukum itu apa? Hukum itu adalah khitabullah. Ulangi. Wa wada'a fihi takhyir, kan begitu kan? Khitab Allah yang mana Allah meletakkan di situ ada takhyir, pilihan. Seperti juga misalnya kita, orang itu kalau jima di bulan Ramadan abdan secara sengaja, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Isqu raqabatin mu'minah, kemudian apa? Shaumu syahraini mutatabi'ain, atau apa? Im'amu sittina miskinan. Ini alat tertib atau apa? Tertib atau kita boleh pilih? Kan begitu kan? Kalau alat tertib berarti kan memang kalau tertib misalnya kan tidak wajib-wajib amat untuk, boleh nggak kita pindah kepada siapa? Kepada selain itu raqabah, pindah kepada shaumu syahrain, tidak mampu, boleh nggak? Maka memilih antara idku raqabah, shaumu syahrain mutatabi'ain, kemudian apa? It'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah di situ mengasih takhyir atau pilihan, dan ini hukumnya mubah. Maka mubah termasuk apa? Hukum Allah, karena itu juga termasuk dari khitabullah. Karena hukum itu apa? Bukan hanya sekedar taklif, merasa berat yang dikata lakukan oleh musalla, bukan tidak. Tapi hukum Allah itu adalah apa? Khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin ala jihatil iqtidha'i aw at-takhyir. Gitu kan? Iqtidha ada dua, iqtidha'un lit-talab wa iqtidha'un lit-tarki. Iqtidha'ut talab ada dua, talab jazim namanya wajib, wa talab ghairu jazim namanya sunnah. Wa tarak iqtidha'u lit-tarki, tarki ada dua, at-tarkul jazim namanya haram, at-tarku ghairu jazim namanya makruh, wa at-takhyir pilihan bainal fi'li wat tarki, boleh pilih. Makanya apa? Makanya wa annal ibadaha hukm ghairu ma'murun bihi wa annal ihbaka hukmun syar'iyyun, walaupun tidak dikatakan taklif ya, hukum syar'iyyun li'annaha at-takhyir bainal fi'li wat tarfiqi al-mutawaqqaf wujuduhu ka baqiyatil ahkam 'ala syar'i kama marra. Kenapa dikatakan hukum syar'i? Ya karena dia itu ma'murun min 'indillahi ta'ala, ma'khudun min khitabillahi ta'ala. Baik. Wal khulfu lafdhiyun wa anna al-wujuba idza nusikha. Adapun wujub, wa anna al-wujuba wa sesungguhnya wajib itu idza nusikha baqiyal jawazu wa huwa 'adamul haraj. Wajib itu walaupun sudah dihapus masih tetap boleh dilakukan. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaihi.